喜乐河流来充满我，生命泉源来浇灌我，有你同行，不再惧怕，无论何处，紧紧跟随。泉源来浇灌我，有你同行，不再惧怕，无论何处，紧紧跟随。我要 walk in the river， 我要 jump in the river， 我要 dance in the river of joy。 我要 walk in the river， 我要 jump in the river， 我要 dance in the river of joy。我要 jump in the river， 我要 dance in the river of joy。 我要 walk in the river， 我要 jump in the river， 我要 dance in the river of joy。 我要 walk in the river， 我要 jump in the river， 我要 dance in the river of joy。 我要 walk in the river， 我要 jump in the river， 我要 dance in the river of joy。 我要 walk in the river， 我要 你是我的产业，我杯中的分，我所得的你为我持守。耶和华我的神，你是我的神，我的好处不在你以外。你是我的产业，我杯中的分，我所得的你为我持守。我将耶和华
将耶和华常摆在我面前，因你在我右边，我便不致动摇。在你面前有满足的喜乐，在你手中有永远的福乐。你是我的神，我的好处不在你以外。你是我的产业，我杯中的分，我所得的，你为我持守。我将耶和华常摆在我面前，因你在我右边，我便不致动摇。我的心欢喜，我的灵快乐。我的肉身也要安然居住，我将耶和华常摆在我面前，因你在我右边，我便不致动摇。在你面前有满足的喜乐，在你手中有永远的福乐。我将耶和华常摆在我面前，因你在我右边，我便不致动摇。我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然居住。我将耶和华常摆在我面前，因你在我右边，我便不致动摇。在你面前有满足的喜乐，在你手中有永远的福乐。喜乐河流来充满我，生命泉源来浇灌我，有你同行，不再惧怕，无论何处，紧紧跟随。泉源来浇灌我，有你同行，不再惧怕，无论何处，紧紧跟随。我要 walk in the river， 我要 jump in the river， 我要 dance in the river of joy。 我要 walk in the river， 我要 jump in the river， 我要 dance in the river of joy。 我要 jump
jump in the river where you'll dance, dance, dance in the river of joy. Where you walk, walk, walk in the river where you jump, jump, jump in the river where you dance, dance, dance in the river of joy. Where you walk, walk, walk in the river where you jump, jump, jump in the river where you dance, dance, dance in the river of joy. Where you walk, walk, walk in the river where you jump, jump, jump in the river where you dance, dance, dance in the river of joy. Yeah. Whoa, oh, oh, oh. To the river of joy. Yeah. 喜乐河流来充满我，生命泉源来浇灌我，有你同行，不再惧怕，无论何处。Shalom Bapak Ibu yang terkasih, sungguh kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini sama-sama kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita masuk dalam saat teduh. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketiganya yang esa, kita mulai ibadah kenaikan Yesus hari ini. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Besar setia Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Mari kita sembah Dia. Kita mau katakan besar setiamu Tuhan.
Bapa di surga, benar Tuhan, besar setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hari lepas hari penyertaan Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami boleh ada saat ini karena anugerah Tuhan, kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan kami. Engkau telah bangkit ya Tuhan dan naik ke surga. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama memperingati kenaikan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Tuhan ibadah kami pada hari ini boleh berkenan dan layak di hadapan Engkau Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi penolong kami. Dan firman Tuhan boleh memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bersama Yesus ada kemenangan. Dia bangkit dan naik ke surga. Karena Dia Allah yang luar biasa. Dengan sukacita kita naikkan pujian. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri bersama semua orang percaya. Mari sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dipersilakan duduk. Mari kita siapkan hati untuk dilawat oleh firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian dengan sayap-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, benar Tuhan, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita tunduk kepala kita satu dalam doa. Hari ini kami sungguh merindukan pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami rindu lagi Tuhan, kiranya firman Tuhan itu menjawab kebutuhan kami. Karena itu Tuhan kami berdoa, supaya Tuhan memberikan roh hikmat
dan membuka pikiran kami agar kami mengenal Engkau dengan benar, mengenal firman-Mu yang sempurna ini yang akan kami baca, yang akan kami renungkan saat ini. Tuhan, urapi hamba, urapi kami semua yang ada di rumah dan semua yang hadir saat ini Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memuji Tuhan. Amin. Shalom bagi kita semua. Shalom. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah beberapa bulan ini kita melakukan ibadah online. Dan ibadah ini belum kita kira di tahun yang lalu bahwa akan terjadi ibadah online. Dan saat ini kita disaksikan hanya beberapa orang saja yang ada di sini. Kita hanya membutuhkan beberapa kamera dan ditonton oleh jemaat yang ada di rumah. Kita tidak menyapa lagi, tidak bersalaman satu dengan lainnya. Kita tidak pernah menyanyikan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Tetapi Yesus yang kita sembah juga hadir di rumah kita masing-masing. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini saudara, yaitu bertemakan adalah gereja dan kerajaan Allah. Yesus Kristus memulai pelayanan, dia memulainya dengan berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ia juga berkhotbah pertama kali di atas bukit, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan karena mereka empunya kerajaan sorga. Dia juga mengatakan bahwa tidak setiap orang yang menyebut Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Wow, ini luar biasa saudara dikasih. Baik khotbah maupun pengajarannya itu sungguh-sungguh dia melakukan hal yang utama yaitu kerajaan sorga. Ia juga memberikan perumpamaan tentang kerajaan sorga, tentang talenta, tentang dirham yang hilang, tentang domba yang hilang, tentang anak yang hilang, tentang 10 gadis yang bijaksana, 10 yang gadis bodoh, yaitu tentang kerajaan sorga. Dan pada waktu dia di pengadilan, dia bicara kepada Pontius Pilatus, kerajaanku bukan datang dari dunia ini. Lalu setelah dia bangkit, pada hari yang ketiga, lalu dia menampakkan dirinya selama 40 hari, berulang kali lebih daripada 500 orang. Dan dia berulang kali menceritakan, mengajarkan tentang kerajaan sorga. Yang luar biasa saudara dikasih, sebelum dia meninggal, wafat, dia bilang kepada para pengikutnya, jangan takut dan jangan gentar hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku, sebab di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan aku akan menyediakan tempat bagimu, bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Sebab di mana ada Yesus, di situ kamu berada. Gereja dan kerajaan Allah. Oleh sebab itu dalam bagian firman Tuhan pada hari ini saudara dikasih, dalam Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya akan membacakan itu bagian terjemahan yang lain yang menarik sekali. Dikatakan begini, utamakanlah kerajaan Allah dan laksanakanlah kebenarannya, Allah akan memberikan semuanya itu kepadamu. Gereja dan kerajaan Allah dimulai dengan gereja mengutamakan kerajaan Allah. Apa arti dasar dari gereja itu? Yaitu dipanggil keluar. Kalau demikian keluar dari mana? Yaitu keluar karena kita dahulu kita hidup di dalam kegelapan. Lalu kita itu menjadi hamba dosa. Lalu kita itu adalah orang-orang yang durhaka dan patut dihukum oleh Allah. Dimurkai oleh Allah. Dan akan dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala. Namun ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita dipanggil keluar daripada kegelapan itu. Kita dipanggil keluar dari maut itu dan menjadi anak-anak Allah. Dan kita harus mengerti, kita harus sadar penuh betapa mengerinya kita. Sebelum kita percaya kepada Yesus Kristus, kita ada di dalam maut itu. Kita ada di dalam neraka itu sebenarnya. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, karena kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita itu melakukan pekerjaan Tuhan.
Itulah sebabnya kita harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, saudara yang dikasihi. Injil Kerajaan Allah itu apa? Yaitu Injil itu adalah menyampaikan berita kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kerajaan Allah, saudara yang dikasihi. Itu berarti bahwa setiap orang yang bertobat, maka kerajaan Allah itu hadir di dalam dirinya. Dia bukan hanya melihat kerajaan Allah saja, tetapi dia masuk di dalam kerajaan Allah. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini bukan berita biasa, tapi ini berita baik bagi mereka yang sungguh sadar betul-betul betapa ngerinya neraka itu. Dan kita memiliki belas kasihan kepada mereka yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, ini hal yang utama, saudara. Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan seorang bapak yang sudah setengah abad umurnya. Lalu kemudian bapak ini bercerita begini, saudara. Saya itu sudah 3 kali bertobat. Bertobat yang pertama saya bilang kepada Tuhan, Tuhan aku mau bertobat. Setelah itu saya lakukan lagi dosa lagi. Lalu bertobat yang kedua dia bilang, Tuhan aku mau bertobat, saya mau tinggalkan dosa itu. Setelah itu dia lakukan lagi. Dan yang ketiga, dia mengatakan kepada saya ketika dia itu sakit berat sekali. Lalu dia mengatakan, saya hapus semua daftar nama-nama yang mengganggu saya untuk hidup di dalam dosa. Lalu dia berkata, Tuhan aku mau bertobat. Kalau aku tidak bertobat Tuhan, maka aku akan bunuh diri. Lalu ketika kita beritakan Injil kepadanya, dan akhirnya dia sungguh bersyukur bahwa dia tahu cara bertobat itu. Dia percaya kepada Yesus Kristus dan akhirnya dia memperoleh kerajaan Allah di dalam hidupnya. Menjadi warga kerajaan Allah. Saudara dikasihi, mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa maksudnya saudara? Yaitu kita melaksanakan kebenarannya, kita mengajarkan kebenarannya, kita menyampaikan apa adanya sesuai yang Tuhan kehendaki. Bukan memuaskan pendengar saudara, tetapi menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, satu ketika seorang pendeta itu diundang di istana Raja Henry VIII, saudara. Namanya Hans Lantimer. Setelah dia berkhotbah, lalu raja ini sangat marah sekali dan seluruh keluarga besar itu merasa tersinggung dengan khotbahnya. Lalu kemudian raja ini bilang, minggu depan dia harus berkhotbah lagi dan dia harus minta maaf terhadap pesannya. Lalu kemudian minggu depan lagi dia menyampaikan khotbah. Sebelum dia menyampaikan khotbah, lalu dia berkata, ada suara hati yang berbicara kepada saya. Hans Lantimer, kamu berbicara di depan, yaitu seorang raja yang berkuasa untuk membunuh tubuhmu. Tapi ingatlah, kamu menyampaikan kata-kata dari Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, yang bisa sanggup melempar kamu ke neraka. Karena itu Allah yang maha besar itu ada di mana-mana dan memperhatikan jalanmu, cara hidupmu. Nyatakanlah kata-kata itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Maka dia menyampaikan dengan penuh semangat dengan tema khotbah yang sama, saudara. Dengan penuh keberanian dan setelah dia selesai khotbah, lalu raja ini berkata kepada dia, mengapa engkau berani menyampaikan pesan itu? Lalu pendeta ini dengan kerendahan hati dia berkata, aku bertanggung jawab penuh kepada Allah. Karena itu saya harus menyampaikan dan menaati perintahnya. Kemudian raja ini turun dari takhta, kemudian dia memeluknya dan dia berkata, aku memuji kepada Tuhan karena Tuhan mengutus hambanya padaku. Oleh sebab itu saudara dikasih, gereja yang sungguh berorientasi pada kerajaan Allah dan kebenarannya, maka gereja itu mengalami namanya revival, kebangunan rohani. Tanpa revival, saudara, gereja itu tanpa roh Allah. Itulah sebabnya, saudara, Tuhan Yesus pernah menubuatkan tentang runtuhnya bait Allah dalam Matius pasal 24 ayat 1 sampai 2. Yesus itu keluar dari bait Allah, lalu dia bilang kepada murid-muridnya, kamu telah melihat gedung yang begitu besar, begitu megah, nanti itu gedung akan runtuh. 40 tahun kemudian, tepatnya tahun 70 Masehi, Jenderal Titus meruntuhkan bait Allah rata sama dengan tanah. Bait Allah, saudara dikasih.
Hari ini semua gereja-gereja tertutup pintu rumahnya. Tetapi firman Tuhan tidak pernah tertutup. Injil kerajaan Allah tidak pernah tertutup. Beritakanlah Injil kepada banyak orang. Yang kedua, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Di situ dikatakan, saya akan membaca terjemahannya, yaitu terjemahan sederhana Indonesia. Dikatakan begini, karena bagi kita warga kerajaan Allah, makanan dan minuman bukan hal yang penting. Tetapi yang penting adalah hidup benar di hadapan Allah, berdamai dan bersukacita dalam Roh Kudus. Dalam Roh Kudus, saudara dikasihi. Artinya saudara bahwa kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi kerajaan Allah adalah bagaimana menciptakan suasana kerajaan itu. Yang pertama yaitu hidup di dalam kebenaran. Arti hidup di dalam kebenaran adalah mencintai kekudusan dan membenci dosa. Dan melakukan perintahnya. Kebenaran artinya yaitu dia harus terbuka, saudara. Itulah sebabnya saudara dikasihi, kalau kita kebenaran itu dinyatakan, maka kita harus terima kebenaran itu. Dan tidak ada kemunafikan di dalam gereja, kita harus menciptakan suasana kerajaan itu. Yang kedua saudara, yaitu damai sejahtera. Kalau kita mengalami damai sejahtera, kita sudah didamaikan oleh Allah saudara. Dan ketika kita itu mau memberikan persembahan, lalu kita ingat orang lain, maka kita harus berdamai dengan orang itu, lalu kita memberikan persembahan. Karena damai itu penting. Damai itu, karena itu bagi setiap anak-anaknya, kita harus membawa damai. Orang yang diberkati adalah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Yang ketiga saudara, yaitu sukacita. Kalau kita sudah berjumpa dengan pemilik ibadah itu yang bernama Yesus Kristus, secara pribadi kita mengalami sukacita. Dan sukacita itu kita bawa di dalam ibadah kita. Kita menyanyi bersorak-sorai dengan penuh sukacita. Sekalipun kita ada di rumah saudara, tapi kita harus beribadah dengan penuh sukacita. Karena Tuhan mengundang kita. Gereja itu bukan panggung pertunjukan. Gereja itu bukan panggung kita mendengar sang motivator. Gereja itu adalah panggung ilahi. Di mana Allah mendemonstrasikan kuasanya kepada umatnya. Dan kehadiran dia mesti kita rasakan. Dan kita harus mengalami sukacita, damai sejahtera, dan hidup di dalam kebenaran. Sehingga apa yang dialami oleh jemaat mula-mula, dia mengatakan bahwa di dalam firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 2, tiap-tiap hari mereka datang ke bait Allah. Mereka bertekun di dalam doa, mereka bertekun di dalam persekutuan, mereka menjual seluruh hartanya dan membagikan kepada orang-orang yang memerlukannya. Wow, ini luar biasa saudara dikasih. Kalau umat Tuhan sungguh-sungguh melakukan perintah ini, maka terjadilah satu kegerakan kepedulian dengan banyak orang. Wah, kapan hari seseorang itu memberikan berita di satu media tertentu, dikatakan bahwa Indonesia adalah ranking kelima dari seluruh dunia. Kepedulian sosial kepada sesama. Masa pandemi corona ini mengembangkan kepedulian sosial kita kepada orang-orang banyak yang membutuhkannya. Mari kita tunjukkan kasih kita kepada banyak orang. Menunjukkan suasana kerajaan sorga. Sehingga orang lain itu rindu untuk selalu ada di dalam persekutuan, di dalam gereja. Yang ketiga, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga dikatakan dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Datanglah kerajaanmu. Ini selalu kita dengungkan di dalam doa Bapa kami, bukan? Datanglah kerajaan ini adalah satu pengharapan, satu ambisi suci kepada Allah. Dan kerajaan yang tidak nyata itu hadir ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita menjadi warga kerajaan sorga.
Sekalipun di tengah derita, di tengah kesulitan, di tengah kesusahan yang kita alami, tapi ingatlah, kita adalah warga kerajaan sorga. Karena itu kita harus tunjukkan gaya hidup kerajaan sorga. Menyatakan buah-buah roh kepada banyak orang, dimulai dari diri sendiri, keluarga, gereja, dan kepada masyarakat di sekitar kita. Warga kerajaan sorga. Yang kedua, saudara, yaitu kerajaan yang sifatnya kelihatan. Ketika Yesus datang dengan kemegahannya, saudara, seperti mempelai pria dan kita adalah mempelai wanita, kita menyambutnya dengan sukacita di dalam kerajaannya. Dalam Wahyu pasal 21 ayat 4 dikatakan begini, saudara. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Di sorga tidak ada sakit penyakit. Di sorga tidak ada perkabungan. Di sorga tidak ada derita apapun. Kalau toh kita mengalami sakit penyakit di bumi ini. Tapi di sorga kita mengalami kesembuhan total. Dan kita hanya bersuka cita. Kita hanya memuji Tuhan. Kita hanya menyembah Tuhan. Kita tidak mendengarkan khotbah-khotbah pendeta-pendeta besar. Karena kita bertemu dengan sang firman itu. Yaitu Yesus Kristus di dalam kemuliaannya. Wah, betapa indahnya kita semua. Saudara yang dikasih. Karena orang yang di dalam warga kerajaan sorga tertulis di buku kehidupan. Maka nama-nama kita semua tertulis di buku kehidupan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Maka kita adalah warga dari kerajaan sorga. Memberitakan pengharapan, saudara. Di tengah dunia yang kacau balau ini, di tengah dunia yang ketidakpastian ini, di tengah dunia yang penuh dengan ketakutan ini, setiap orang yang mengalami kesedihan dihiburnya, setiap orang yang mengalami putus asa diberikan pengharapan di dalam Yesus. Sebab pengharapan di dalam Yesus itu tidak mengecewakan. Amin, saudara. Itulah sebabnya saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita harus memberitakan pengharapan kepada banyak orang. Saudara yang dikasihi. Karena itu, sudahkah siapkah kita untuk sekarang ini menjadi gereja-gereja yang hidup dan berani untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada orang-orang yang belum percaya. Lakukanlah itu melalui media sosial. Yang kedua, saudara yang dikasihi, siapkah kita untuk menciptakan suasana kerajaan sorga di dalam hidup kita sebagai warga kerajaan sorga. Sukacita, damai sejahtera, kebenaran itu dimulai dari diri sendiri. Keluarga, kerajaan, dan tetangga kita. Maka banyak orang itu bersyukur karena punya anak-anak Tuhan yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Hal yang ketiga, saudara. Siapkah kita untuk berharap penuh kepada Tuhan dan selalu berkata, datanglah kerajaanmu. Yesus katakan, ia berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Siap atau tidak siap, Yesus pasti datang. Mari. Di peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ia akan datang lagi ke dunia ini yang kedua kali. Siapkan hatimu. Lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Maka Tuhan memberkati hidupmu. Apapun yang terjadi dalam hidupmu. Tuhan selalu beserta dengan engkau. Stay at home. Stay with Jesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tunduk kepala. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami memuji Engkau. Engkaulah pengharapan kami satu-satunya Tuhan. Di tengah kesusahan, di tengah kesulitan yang kami alami, Bapa. Bapa, biarlah firman ini mengingatkan kami, menguatkan kami, meneguhkan kami.
Karena Yesus 2000 tahun yang lalu kembali ke sorga dan dia menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sebab di rumah Bapanya banyak tempat tinggal. Pastikan dalam hidupmu bahwa engkau akan punya tempat tinggal yang selamanya di sorga. Kalau engkau percaya kepada Yesus Kristus, maka kau akan menerima kerajaan itu di dalam hidupmu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pengharapan yang kokoh yang kau berikan melalui firman. Berkati kami semua Tuhan. Ayo berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan dalam melawan pandemi corona ini. Tidak gampang, ada banyak korban Bapa. Oh Tuhan, kiranya Engkau campur tangan untuk bangsa kami. Tuhan, sucikan, kuduskan bangsa kami Tuhan. Agar kami semua bersama-sama melawan virus corona ini. Dengan sungguh-sungguh menaati dan menjaga kesehatan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Berdoa Tuhan agar ada orang-orang yang diberikan hikmat untuk menemukan vaksin yang tepat. Untuk penyembuhan vaksin virus corona ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ayo berdoa untuk seluruh jemaat saat ini. Mereka yang mengalami kehilangan pekerjaan akibat dampak dari virus corona ini. Mereka yang mengalami kebangkrutan dalam usahanya. Mereka yang sedang berputus asa. Tuhan, Roh Kudus yang adalah roh penghibur itu menghibur setiap mereka. Menguatkan mereka, meneguhkan mereka agar mereka punya iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang berpengharapan kepada Tuhan. Dia menyediakan tempat di sorga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kita memang susah, kita memang menderita sekali. Tapi biarlah kita akan berjumpa muka dengan Tuhan Yesus. Dan menghapus setiap ratap tangis kita. Menghilangkan hari perkabungan. Dan tidak ada derita sedikit pun. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami dengan Roh-Mu yang kudus. Terpujilah Tuhan dari kekal hingga kekal. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memuji Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Sungguh kita bersyukur firman Tuhan telah kita dengar hari ini. Biarlah firman Tuhan menjadi satu penolong bagi hidup kita, pengharapan bagi hidup kita. Kita meresponi dengan firman Tuhan ini. Kaulah harapan dalam hidup kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Katakan Engkaulah kuatku. Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Benar Tuhan, Engkau adalah harapan untuk hidup kami Tuhan. Bukan dengan kekuatanku
jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengakhiri ibadah kenaikan Tuhan Yesus hari ini. Kita sama-sama doa Bapa kami, doksologi dan doa berkat akan disampaikan Musa Sadikin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan dengan iman kita menerima berkat Tuhan. 愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动常与你们众人同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang pemeliharaan dari Allah Bapa Sorgawi, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya boleh memberkati kehidupanmu, memberkati keluarga dan rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati hari depanmu, memberkatimu di tengah-tengah situasi saat ini, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam kemuliaannya. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita bersyukur kita boleh beribadah pada hari ini. Biarlah kenaikan Yesus bukan hanya memberikan kita pengharapan bahwa Yesus akan datang kembali, tetapi kenaikan Yesus juga boleh memberikan kita pengharapan untuk boleh hidup di hari-hari yang sulit ini tetap bersukacita karena ada Roh Kudus yang beserta dengan kita. Selamat hari kenaikan Yesus. Stay at home, stay with Jesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung dalam online service GMI Bethlehem Palembang.
Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, apabila merasa diberkati melalui online service kita hari ini, mohon dapat klik like yang ada gambar jempolnya, lalu membagikan online service kita hari ini ke kerabat ataupun ke teman-teman Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar ketika GMI Bethlehem Palembang memposting video terbaru online service, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih akan menjadi orang yang pertama kali mengetahui informasi tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.